Jalur Gumitir, nama yang sudah tak asing bagi pengemudi lintas Jawa Timur, terutama mereka yang rutin melintasi ruas Jember menuju Banyuwangi. Bagi sebagian orang, ini hanyalah jalan pegunungan biasa, sempit, curam, dan penuh tikungan tajam. Tapi bagi yang pernah melewatinya di malam hari, jalur ini menyimpan kisah yang lebih gelap dari sekedar lalu lintas. Gumitir dikenal sebagai salah satu jalan paling angker di Jawa Timur, terutama di satu titik, sebuah belokan tajam yang oleh warga dijuluki tikungan maut. Julukan ini bukan tanpa alasan. Selama puluhan tahun, tikungan ini telah menelan banyak korban jiwa. Anehnya, sebagian besar kecelakaan ini tidak bisa dijelaskan secara logis. Tidak ada remblong, cuaca ekstrim, atau kerusakan teknis. Kendaraan tiba-tiba saja meluncur keluar jalur, bahkan terjun ke jurang. Beberapa korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, namun yang paling aneh, sebagian ditemukan tanpa luka fatal. Wajah mereka membiru, tubuh membeku seperti membatu, dan mata terbuka lebar, seolah menyaksikan sesuatu yang tak bisa diterima akal manusia. Apa yang sebenarnya terjadi di jalur Gumitir? Banyak pihak mencoba memberi penjelasan ilmiah. Kontur jalan menanjak menurun, struktur tanah yang labil, kabut tebal, dan penerangan minim. Semua itu memang faktor resiko. Tapi tak sedikit pengemudi berpengalaman yang tetap menjadi korban, bahkan saat kondisi jalan tampak baik. Dari sinilah muncul penjelasan lain, penjelasan dari sisi yang tak kasat mata. Warga sekitar percaya Gumitir bukanlah jalur kosong. Kawasan ini diyakini dihuni oleh mereka yang tak terlihat. Kisah-kisah mistis berkembang turun-temurun. Penampakan perempuan berambut panjang di tepi jalan, suara tangisan dari balik pepohonan, dan sosok misterius di tikungan ke-13 yang menjadi legenda paling menyeramkan. Sopir angkutan malam sering melihat perempuan bergaun putih berdiri kaku di bawah pohon besar. Ia tidak bergerak, hanya menatap ke arah jalan. Saat pengemudi menoleh kembali, sosok itu sudah hilang. Anehnya, setelah penampakan itu kendaraan mereka sering nyaris celaka atau benar-benar masuk jurang. Cerita-cerita semacam ini bukan hanya 1-2, tapi puluhan bahkan ratusan. Sebagian warga masih menjaga tradisi saat melintasi jalan ini. Klakson dibunyikan 3 kali, rokok dilempar ke tepi jurang. Semua dilakukan sebagai bentuk permisi, karena menurut kepercayaan setempat jalur ini bukan sepenuhnya milik manusia. Ada juga yang percaya bahwa tikungan maut merupakan lokasi bekas pembuangan mayat masa penjajahan. Pada era kolonial Belanda dan Jepang, hutan Gumitir digunakan sebagai tempat penyiksaan dan eksekusi rahasia. Tahanan politik, pekerja paksa, hingga warga sipil dibantai dan jasadnya dibuang ke jurang atau dikubur tanpa nisan. Tidak ada doa, tidak ada nama, hanya luka yang membekas di tanah. Hingga kini, tempat itu diyakini tidak pernah tenang. Salah satu cerita paling terkenal datang dari sopir bus antar kota. Suatu malam, seorang perempuan berbusana putih naik dari pinggir jalan, duduk di bangku belakang tanpa sepatah kata. Tapi saat bus sampai Kalibaru dan sopir menoleh ke spion, kursi itu kosong, tak ada siapapun. Yang membuat merinding, kursi itu masih basah. Cerita ini begitu terkenal hingga menjadi kode di kalangan pengemudi. Kalau ada penumpang yang naik di Gumitir tengah malam, jangan ajak bicara, jangan lihat wajahnya, dan jangan berhenti. Kisah lain datang dari para pekerja proyek jalan. Pada 2017, sekelompok tukang yang sedang memperbaiki jalan mengaku mendengar suara-suara aneh dari hutan. Bisikan, langkah kaki, bayangan hitam. Salah satu dari mereka bahkan bermimpi buruk, berada di dalam bus dengan penumpang yang semuanya membelakangi jendela. Saat ia menoleh, seluruh penumpang menatapnya dengan wajah membusuk.
Ia lalu terbangun, demam tinggi, dan terus mengigau. Proyek dihentikan dan warga menyarankan ritual tolak bala sebelum dilanjutkan. Tentu, tidak semua orang percaya pada cerita-cerita ini. Banyak yang menganggapnya sebagai mitos, tapi anehnya, bahkan mereka yang mengaku tidak percaya pun enggan melewati Gumitir di malam hari. Mereka memilih menunggu pagi atau putar balik. Ketakutan kolektif semacam ini tidak muncul tanpa sebab. Dalam psikologi masyarakat, ketakutan yang diwariskan lintas generasi seringkali berakar dari trauma nyata, baik sejarah kelam, tragedi, atau pengalaman personal. Hingga kini, belum ada solusi pasti untuk mencegah kecelakaan di tikungan maut. Rambu tambahan telah dipasang, kaca jembung, marka jalan, bahkan kamera pengawas. Namun kecelakaan tetap terjadi. Ada yang bilang itu karena nasib. Ada yang menyebutnya karena kelalaian, tapi bagi mereka yang percaya, ini akibat dari sesuatu yang belum pernah diberi ketenangan. Mereka yang hidup dan mereka yang sudah lama mati masih berbagi jalan yang sama, di tikungan yang sama. Tikungan maut Gumitir bukan sekedar penghubung dua kota, tapi dua dunia.